Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaallah lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewasa subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini, di subuh Ahad kembali bisa hadir di tempat kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa yang bunda kita, saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kita sampaikan ke hadirin junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Halaman 80 ya. Kita ulang di atas sedikitnya. Wala tatawaghan fi ilmil kalam. Jangan kamu terlalu masuk dalam hal membahas ilmu kalam. Dalam bahasa kita jangan terlalu berlebihan mengkaji secara detail ilmu kalam. Wala tuksir minal khawdi fih. Dan jangan kamu banyak untuk berbicara membahas ilmu kalam. Li mujarradi talabit tahaqquq fil ma'rifah. Karena semata-mata untuk mencari pembuktian tentang kemakrifatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Khawatir orang itu nanti tidak mampu, ya, otaknya itu tidak mampu untuk sampai kepada makam ma'rifatullah. Ya, lama-lama bisa pening juga. Jadi beliau ini cuma membatasi yang fardu ain aja lah, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kemudian ta'alluq, istighna, istiqar. Sekedar itu aja lah. Ya, dikhawatirkan kata beliau nanti, ya, sulit orang itu nanti menerima, ya, sesuatu yang dia tidak mampu. Apalagi yang kita bahas ini tentang ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Fa innaka la tasfiru bihadzal matlub. Karena sesungguhnya kamu tidak akan meraih kesuksesan min hadzal ilmi dengan pencarian semacam ini. Apalagi tidak punya guru. Sekedar ngaji-ngaji aja tidak punya guru. Dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan. Bisa-bisa
Cuman dikhawatirkan nanti ma'rifatulnya itu tidak baik. Ya. Yang dikhawatirkan lagi tidak sembahyang lagi nanti. Ya. Sembahyang tidak, kerja itu. Ya, khawatirnya. Karena dia orang yang ma'rifatullah ini tidak ada, semuanya itu dari Allah. Ya, dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Jadi kadang-kadang dia berpendapat, udahlah, semua Allah tentukan. Yang pada kerja, sudah ketentuan Allah. Yang pada sembahyang, sudah ketentuan Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Kita juga cukup mengenal yang wajib, yang mustahil, yang harus, jadilah sifat-sifat Allah. Wahia walakin in aradta tahaqqu fi ma'rifah. Tetapi jika kamu ingin membuktikan dalam hal kemakrifatan, fa alaika bisuluki tariqah. Ini kuncinya. Hendaklah menempuh jalan tariqah. Tariqah itulah jalan. Ya, tariqah ay salak. Salaka ay tariqah. Tarik itu bahasa kita tuh jalan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya tariqah. Jadi wadah untuk mencapai kepada ma'rifatullah adalah tariqah. Kalau orang tidak bertariqah sulit. Ya. Karena di tariqah itu diatur semua. Rukun tariqah, syarat tariqah, itu diatur semua. Belum lagi sanad-sanadnya. Apalagi dia punya mursyid, tariqah itu punya mursyid. Yang bisa mengatur keadaan murid-muridnya. Ini muridnya sudah ditambah belum ini zikirnya. Ya. Dia bisa mendeteksi keadaan si murid tadi. Itu mursyid. Jadi kata Abdullah Alawil Haddad, untuk sampai kepada makam ma'rifatullah, jalannya, gerbongnya adalah tariqah. Kalau tidak tariqah susah, apalagi tidak pakai guru. Ya. Wahia iltizamu taqwa zahiran wa batinan. Karena tariqah itu menetapi diri untuk takwa zahiran secara zahir, wa batinan secara batin. Jadi takwa tariqah itu wadah yang tepat untuk menciptakan orang yang bertakwa secara zahir dan batin. Kalau zahirnya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sholat malam, itu zahir namanya. Kalau batin ini mendeteksi hati, sabar, ikhlas, ridha, qanaah. Ya. Itu sifat-sifat yang ada pada hati. Jadi orang tariqah ini dua perannya, itu zahir, batin. Boleh tidak bertariqah? Boleh. Ya, boleh tidak bertariqah? Boleh. Wa tadabburil ayati wal akhbar. Ya, yang selalu menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi sumbernya Al-Quran, sumbernya Al-Hadis. Tapi gerbong untuk sampai kepada ma'rifatullah adalah tariqah. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Jadi kalau orang cerita-cerita, saya sudah sampai ma'rifatullah. Tariqahnya apa? Tariqah dewek lah. Tidak bisa. Ya. Rukun tariqah itu banyak, Pak. Antara as-sumtu, diam. Ya. Kemudian at-tafakkur. Ya, banyak memikirkan kebesaran Allah. Yang ketiga, dia khalwat, mengasingkan diri dari orang lain. Banyak rukun tariqah itu. Tak sembarangan tariqah itu. Yang diakui di Indonesia ini sekitar 63-67 tariqah al-mu'tabarah.
Yang lainnya ghairu mu'tabar. Jadi tarikahnya ada dua, ada yang mu'tabarah, ada yang ghairu mu'tabarah. Yang mu'tabarah itu yang sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, oleh Al-Habib Lutfi, itu mu'tabarah. Ya. Yang ghairu mu'tabarah sumbernya tidak jelas, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wan nadharu fi malakutis samawati wal ardh, dan selalu merenungi tentang kerajaan malakutis samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Ala qasdil i'tibari, dengan tujuan mengambilkan pelajaran. Maka khalwat itu penting, ya, makanya wali-wali songo kemarin, mohon maaf, dia khalwatnya di pinggir laut, ada yang di goa, dan di kita kan di goa, ya, khalwat itu, ya, memikirkan, mengambil pelajaran dari akibat alam. Ya, di Jawa itu, ya, kalau sore-sore dia pergi ke, di Jawa itu kan ada batu yang ada air-airnya mengalir, jadi dia duduk di batu itu, tafakur, ya, itu akibat dari alam. Jadi an-nazru fi malakutus samawati wal ardh ala qasdil i'tibar. Jadi dia memandang, merenungkan kerajaan langit dan bumi untuk diambil pelajaran. Kemarin saya sampaikan, satu saat kita khalwat juga lah. Belum lagi mungkin saatnya, ya nak? Laki waktu nanti di rumah berdua bilang lagi. Nah, itu khalwat itu. Ya, hilang sih kok, tinggal deh kan. Mau gak mau lah. Ya, ada saatnya nanti kita sendiri. Sekarang di rumah kami bersepuluh, sejauh anak tinggal berempat, sejauh lagi tinggal berdua. Hilang sikok, tinggal sikok. Ya, ada saatnya nanti. Wa tahzibu akhlaqin nafas, dan mendidik etika nafsu. Ini yang berat. Ya, melatih nafsu ini berat. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, ya, yang harus ditumbuhkan nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah itu dasar. Ya. Jadi semua tarekat itu endingnya mengendalikan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, surga jannatul ma'wa adalah tempatnya. Orang tahu sembahyang di masjid ini fardu kifayah, tapi tidak mau sembahyang, nafsu. Orang tahu bertetangga itu hukumnya wajib, tapi tidak jalan, nafsu. Adik-beradik harus akur, tapi tidak mau akur, nafsu. Atasan bawahan harus akur, tapi tidak mau jalan, nafsu. Maka tarikah itulah gerbong untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka dari situ ada namanya tirakat. Tirakat itu mengamalkan satu wirid untuk itu tadi, membersihkan tias-tiasun nufus, untuk membersihkan hati. Itu kalau temu orang banyak susah, modelnya macam-macam, pemikirannya banyak-macam. Lama-lama hati gelisah masuk kotak, timbul amarah. Tidak lagi lah kawan dengan dia tuh, payah nih yang akan. Ya, wa taltifu kasafatiha bi husni riyaqah, dan kamu terus-menerus melembutkan ketebalan hawa nafsu.
wa tafsilil mirratil qalbi, ya, dan kamu terus berusaha melembutkan ketebalan hawa nafsu dengan pelatihan jiwa yang baik. Melatih sabar itu payah, apalagi melatih ikhlas. Ikhlas itu paling sulit, ikhlas. Maka ikhlas itu kemarin ada 3 tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Ya, ikhlas tingkat tinggi ini yang lillah, billah, Allah. Itu ikhlas tingkat tinggi. Ibu baca Yasin, niatnya apa? Jauh dari balak dan musibah. Ikhlas itu. Tapi tingkat bawah, rajin orang baca Waqiah. Kok rajinnya membaca Waqiah? Ya supaya murah rezeki. Ikhlas memang, tapi tingkat bawah. Ya. Kalau tingkat nomor 2 ini, dia tidak mengharap itu, tapi dalam hatinya ada pujian. Diharapkan kalau dia mengamalkan ini, insya Allah dia bisa jadi sakti. Ada orang mengamalkan puasa Nabi Daud, ada orang mengasahkan puasa Wiswal supaya jadi wali, supaya jadi saksi. Ikhlas juga, ikhlas nomor 2. Yang terakhir ini ikhlas karena Allah. Apapun perbuatan dia, apapun amalnya, dia harap ridha Allah. Ini yang berat-berat. Ya, kita di bawah jadilah nasihat, jadilah. Ya. Sebab kalau orang mohon maaf mengharapkan pahala, ya, tapi sembahyang masjid 27. Nah, ya kan? Satu saat nilai 27 itu ada ke masjid lagi. Umpama. Apa sembahyang di Mekah kan, kalau di Mekah kan 100.000, maka dia ke Mekah, maka dia ke Mekah. Kalau Madinah berapa? 1.000. Aqsa berapa? 500. Jadi dia ibadah karena ujrah, karena pahala. Ini bukan karena Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan mengandalkan amal ibadah. Jangan mengandalkan amal ibadah, tapi andalkan, ya, andalkan ibadah kita itu untuk nyampai kepada ridha Allah. Kira-kira Allah ridha atau tidak? Ini saya ngaji ini Allah ridha atau tidak? Saya baca Quran Allah ridha atau tidak? Ya, itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang kalau mengandalkan amal, nanti kan timbul riya. Banyak sudah zikir saya, sudah 10.000. Tetangga sebelah belum apa-apa, ya kan? Timbul riya kan? Timbul riya. Karena dia berpegang dengan amal, ya, tidak berpegang kepada yang ngasih amal. Siapa dia? Allah. Ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa tasqilul mir'atil qalbi bi muladatil dzikri wal dzikri. Ini dia nih. Untuk mengkilatkan cermin hati. Nah, ini dia. Hati kita itu ibu harus dikilatkan. Ibu ngepel sering, nyuci sering, ya, supaya kaca rumah itu disemprot, mengkilat. Apalagi mohon maaf, TV kita nih dikilat terus, pakai bedak pohon, bedak apa, supaya mengkilat TV-nya. Tapi jarang mengkilatkan hati. Padahal mengkilatkan hati itu punya wajib. Hati kita kotornya harus dikilatkan, dibersihkan. Itu namanya tazkiyah nufus. Ini Abdullah Al-Haddad menjelaskan wa taqtilul mir'atil qalbi bi mulamatil dzikri wal dzikri. Untuk mengilatkan cermin hati, hendaklah mengerjakan zikir dan fikir. Maka zikir dan fikir itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Saya ulangi, tafakkaru fi khalqillah wa
wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah itu. Zat Allah tidak perlu dia pikirkan. Allah itu bersumber dari apa ya? Dari batu mungkin, dari air mungkin. Ya, tidak perlu itu. Yang harus kita pikirkan apa? Fi khalqillah, ciptaan Allah, bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, ya, planet, itu ciptaan Allah. Itu yang dimaksud tafakkur. Maka dalam hadis lain, tafakkur fi sa'atan khairu min ibadah al-fasah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tapi pikir yang macam apa? Ya. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah itu yang lebih hebat daripada sunnah 1000. Ya. Dimulai mati zikri wal fikri, dengan mengekalkan zikir dan fikir. Zikir itu ada dua pula, ada zikir hasanat, ada zikir sayyi'at, ada zikir derajat. Zikir itu ada dua, ada zikir hasanat, ada zikir derajat. Bapak Ibu tadi masuk masjid kaki kanan baca doa, keluar masjid nanti kaki kiri, itu zikir hasanat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Itu zikir hasanah. Acim, alhamdulillah. Itu zikir hasanah. Mau makan, Allah barik lana. Ya. Mau tidur, baca doa. Melangkah dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian tambah ayat kursi. Itu zikir hasanah. Pakai baju kanan dulu, baru kiri. Pakai baju kiri dulu, baru kanan. Itu zikir hasanah. Baru berkaca, baca Allahumma kama hassanta khalqi fa hasin khuluqi. Itu zikir hasanah. Ya. Di sembahyang istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Zikir hasanah. Kalau zikir derajat apa? Orang tariqah. Ada wiridnya, ada adabnya. Sebelum berzikir, ketika berzikir, sesudah berzikir. Itu namanya zikir derajat. Sama tak kita berzikir la ilaha illallah, la ilallah, ya, dengan orang tarikah? Tak sama. Makanya tarikah itu ada adabnya. Adab inilah yang menuntut orang sehingga dia bagus zikirnya kepada Allah. Wa i'radu amma yashghulu 'anil tajarrudi li hadzal amri, dan memalingkan diri dari segala hal yang membuat sibuk, jauh dan fokus terhadap urusan ma'rifah. Maka kalau orang sudah sampai kepada zikir, apa zikir lagi derajat, dia sudah fokus itu. Sudah fokus dia. Ya, makanya sudah sembahyang dia harus berzikir. Kalau tidak, dia harus mengqadha. Karena dia sudah ditalqin zikir oleh mursyidnya atau sudah berbaiat. Ya, maka tidak mudah juga mursyidnya itu memberikan baiat kepada seseorang. Dia lihat tahapan-tahapannya itu. Ya, pertama sembahyang taubat. Harus sembahyang taubat dulu. Ya, yang kedua, mohon maaf, yang sunnah-sunnah qabla ba'diyahnya sudah jalan. Tahajudnya sudah jalan, duhanya sudah jalan, proses Senin Kemisnya sudah jalan. Baru bisa dibayar. Ya, mana bagus la ilallah dengan istighfar? Ustaz, saya istighfar aja lah, tidak pakai zikir la ilallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau dosanya banyak istighfar dulu. Ya mudah dulu lah saya masuk di sini, masih gelombang-gelombang jalan kan. Aku banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Gelombangnya banyak kan, lubang-lubangnya banyak. Jalan menuju sini dulu, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau sudah lurus seperti ini, la ilaha illallah lagi.
Kalau hati kita sudah bersih, baru la ilaha illallah. Kalau banyak dosa, banyak istighfar. Ya, banyak dosa ini banyak istighfar. Kalau sudah mulus, ya, kurang dosa. Qabliyah ba'diyah sudah mantap, tahajud sudah mantap, baca Quran sudah mantap, wirid-wirid sudah jalan, itu la ilaha illallah aja lagi. Sudah makamnya sudah naik. Fahaza sabilut tahsil in salaktahu wa asarta insyaallah alal matlubi wa safarta bil amdi al makrubi. Fahaza sabilut tahsil, inilah jalan keberhasilan. Fahaza sabilut tahsil, inilah jalan keberhasilan. Keberhasilan apa? Sampai kepada makam ma'rifatullah. Tidak ada zikir yang paling hebat kecuali la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hurufnya 12. Maka angka 12, angka sakti. Ya. La ilaha illallah itu 12. Ada satu hadis Nabi, siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu di beberapa hadis memang seperti itu. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah itu apa? 12. 12 itu apa? Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman berapa? Rukun iman berapa? 6. Rukun Islam berapa? Berapa jumlahnya? Rukun ihsan berapa? Jumlahnya berapa? 12. Jadi tidak mudah orang masuk surga kalau tidak paham rukun iman, tidak paham rukun Islam, tidak paham rukun ihsan. Sulit. Jadi jabaran la ilaha illallah, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Itu baru dakhalul jannah. Itu rinciannya tuh, ya rinciannya. Tidak mudah, la ilaha illallah itu tidak mudah. Rukun iman itu paham itu, yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil, yang wajib beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab, berikan kadar baik, kadar buruk. Ya. Kemudian rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 1. Kalau 3 komponen ini masuk dalam otak pemikirannya, baru dah halal. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. In salaktahu asarta insyaallah. Inilah jalan keberhasilan jika kamu menempuh. Kalau ingin menempuh, inilah jalannya. Hada sabil. Hada sabil. Ada satu kitab namanya Hada Sabil, karangan Syekh Al-Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah. Itu ada kitabnya namanya Hada Sabil. Inilah jalanku. Jalanku apa? Jalan ma'rifah. Ya. In salaktah, jika kamu ingin, jika kamu akan ditunjukkan. Asarta in asarta, insyaallah kepada hal yang dicari. Alal matlub, dan kamu akan berhasil meraih. Wa zafarta bil amril marbut, dengan perkara yang diinginkan. Jadi jalan untuk sampai kepada ma'rifatullah, inilah jalannya. Kalau kalian ingin mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi tarekah itu tidak wajib. Ya. Cuman ulama-ulama dulu dia bertarekah, cuma tidak ada ekspos. Guru-guru kita dulu semuanya punya tarekah, cuma tidak ekspos. Ya. Kebiasaan rutin yang dilakukan seseorang itu tarekah. Ya, sudah sembahyang dia baca Quran, tarekah itu. Tidak pernah putus dia. Habis sembahyang waktu baca Quran, yang waktu baca Quran, itu tarekah.
Ada orang mulai habis sembahyang sedekah terus dia tarekah sedekah namanya. Ada juga habis sembahyang main HP. Tapi tarekah HP. Maaf. Tidak wajib. Ya. Cuma di tarekah itu banyak sekali. Ya, yang dituntutnya itu banyak. Endingnya itu tadi, zahiran wa batinan, membersihkan zahir dan batin. Biasanya nih, mohon maaf Pak, biasanya kalau batinnya bersih, yang keluar pasti ya air putih ini, tergantung dalam ceretnya. Dalam ceretnya putih, yang keluar putih. Dalam ceret itu susu yang keluar. Kalau ini yang keluar putih bukan susu. Karena dalam ceretnya putih. Kalau dalam ceretnya kopi yang keluar kopi. Dalam ceret teh yang keluar tidak pernah dalam ceret itu kopi yang keluar susu. Oh kalau gitu Pak Ustadz tidak perlu lagi syariat, tambah salah lagi. Saya tidak perlu. Ini banyak sekarang nih Ustadz. Yang penting sekarang Ustadz, yang penting hati Pak Ustadz. Sembahyang tidak. Bisa tidak hati bersih kalau tidak sembahyang? Bisa tidak hati bersih kalau tidak puasa? Bisa tidak hati bersih kalau tidak pakai syariat? Tidak bisa. Yang lain dulu makam syariat, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Itu syarat itu. Ya, tidak bisa meninggalkan syariat itu tidak bisa. Ya, mencari nafkah, muamalah, ya siasah, tidak lama lagi siasah. Bisa nggak? Nggak bisa. Nabi aja pakai syariat. Ya, maka jalur yang dibuat oleh para ulama betul itu. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Jadi makrifat itu terakhir. Ya, jangan di awal. Serah nama Ustaz yang tak terjadi, terjadilah. Hatilah. Ya, sembahyang dulu, berdoa dulu, baru dikabulkan Allah. Maka syariat itu mesti ya. Wasufiyah innama jahadun nufusah. Kaum sufi mereka itu memerangi nafsu-nafsu mereka. Ya, wasufiyah innama jahadu nufusah. Orang sufi berjihad melawan nafsu-nafsu mereka. Makanya tidak salah kalau Nabi bilang raja'na min jihadil asqar ila jihadil akbar. Habis perang Badar, Nabi ngomong raja'na min jihadil asqar ila jihadil akbar. Kita baru kurang dari perang kecil menuju perang besar. Kata sahabat, ini Badar itu perang besar ini. Islam 1000. Orang kafir 1000, orang Islam 300. Tapi 300 bisa mengalahkan 1000. Ya. Ada tidak jihad yang besar lagi ya Rasulullah? Apa dia? Jihadin nufus. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Wa balaghu fi riyadatihim, dan mereka memaksimalkan diri dengan mendidik nafsu. Riyadhah namanya. Ya. Melatih diri untuk dekat kepada Allah itu namanya riyadhah. Kayak ulama wali-wali songo itu di pinggir laut dia bersembunyi. Syekh Siti Jenar, ya, pinggir laut. Itu riyadhah itu, melatih diri daripada nafsu yang tidak mampu. Kalau kita tidak payahlah di masjid bela riyadhah. Habis sembahyang, berzikir, baca Quran, itulah riyadhah. Ya. Jadi kalangan orang-orang sufi itu memerangi hawa nafsu, ya, dan memaksimalkan diri untuk mendidiknya. Wa qata'uha an 'adatiha wa ma'lufatiha, dan mereka menghentikan nafsu-nafsu mereka
yang jauh dari adat nafsu dan kebiasaan nafsu. Kalau kita pikir-pikir, mohon maaf, enak hidup ketika kita lawan nafsu. Aku pokoknya pagi ahad ngaji lah. Dengan riyadhah namanya nih. Riyadhah namanya. Ibu-ibu yang rajin salat malam jam 2 bangun, itu riyadhah itu. Dilawan hawa nafsu itu riyadhah namanya. Ya. Masa Senin Kemis itu riyadhah. Ya. Li'ilmihim bitawaqqufi husuli kamali ma'rifah ala dzalik. Hanya saja karena mengerti, hanyalah karena mengertinya kaum sufi itu mengenai bergantung keberhasilan kesempurnaan ma'rifah itu atas hal-hal tersebut. Karena yang bisa menghentikan hawa nafsu adalah dengan mengertinya kita tentang ma'rifah. Semakin tinggi kelas ma'rifahnya, semakin dekatlah kita pada Allah, semakin jauhlah dengan hawa-hawa nafsu. Nafsu ini paling bahaya, Pak. Paling bahaya. Ya, maka halangan kita beribadah kepada Allah, saya ulangi, itu ada 4. Halangan kita beribadah kepada Allah ini 4, Pak. 2 yang tidak nampak, 2 yang nampak. Apa 2 yang tidak nampak? Iblis. Nampak kata dengan iblis. Tapi iblis nampak itu. Ya, kalau Rasulullah luar biasa. Rasulullah nak masuk masjid, tiba-tiba iblis ada depan pintu. Iblis depan pintu. Dan ditanya, ya, Nabi manggil iblis kan, iblis. Banyak yang ngantuk nih kan tadi malam salat tahajud kan. Iblis, yo, tumben ada depan masjid. Saya diperintahkan Allah untuk nemuin kamu. Iblis itu, Pak, makhluk yang paling jahat, tapi masih taat dengan Allah. Subhanallah. Kalau bukan Allah menyuruh saya menemuin kau, saya tidak mau. Makanya mohon ini cerita aja lah. Iblis kan ketemu dengan Firaun, diskusi dia, sama-sama bengak kan. Kata iblis, kata Firaun, apolis. Kata iblis, sejahat-jahat saya, seburuk-buruk saya dilaknat oleh Allah. Tidak pernah saya ngaku jadi Tuhan. Kauniin pun dulu orang susah, kemudian senang, kemudian jadi raja, nak ngaku jadi Tuhan. Jadi ya, iblis itu kan makhluk laknat yang dilaknat Allah, tapi tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Firaun baru nak gagah dikit, baru nak kayu dikit, baru nak kuasa dikit, nak ngaku jadi Tuhan. Subhanallah, ceritanya ini. Saya balik cerita iblis tadi. Ada apa, Les? Saya disuruh oleh Allah datang ke sini. Apa saja pertanyaan kau, saya jawab. Jadi iblis ini membocorkan kerahasiaan dia. Ya. Baik, kata Nabi, siapa musuh engkau iblis? Engkau ya Rasulullah. Jadi musuh iblis itu Nabi itu. Yang kedua, siapa musuh engkau? Orang yang sering datang ke masjid. Selangkah dia ke masjid, pening kepala saya. Makanya kalau orang yang pergi ke masjid itu pening kepala iblis. Tidak mau ke masjid, subhanallah. Ya. Termasuk orang-orang yang suka berzikir, semakin kuat zikirnya, semakin pening iblis. Rontok badan-badan itu rontok. Ya, pegal-pegal badan dia itu, Pak. Pegal-pegal. Untung kasih bocoran tuh, Pak. Ya, subhanallah.
Jadi mudah-mudahan lah kita ya suka ke masjid ya. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya tergantung ke masjid, senang ke masjid. Makanya ibu-ibu, bu, kalau laki-laki suami ibu suka ke masjid, alhamdulillah, jangan dimarah, masjid terus, masjid terus, masjid terus. Duit mana? Kalau suami suka ibadah, itu alamat baik dalam rumah tangga kita. Rezeki insya Allah dikasih. Sebaliknya bapak kalau bini suka salat tahajud, jangan marah. Ini tahajud. Bapak ini dipikirkan. Jadi kalau dalam rumah tangga dua-duanya ahli ibadah, alhamdulillah. Karena kalau dalam rumah itu ada satu orang yang ibadah, itu berkahnya luar biasa. Ya, tumbuh kebaikan, tumbuh kedamaian, tumbuh kehasanahan, tumbuh sakinah dan sebagainya. Yang payah dua-duanya malas. Paknya malas, bininya malas, piring terbang, cangkir terbang. Ya. Wa ala kamalil ma'rifah yatawaqqafu tahaqqub bi maqamil ubudiyah. Dan di atas kesemua ma'rifah itu akan bergantung kehakikatan untuk berada di derajat penghambaan. Alladhi huwa bughyatul arifin. Yang derajat tersebut merupakan hal yang dicari oleh orang-orang yang arif. Orang arif itu namanya arifin. Arif itu artinya sudah kenal dengan Allah. Arif namanya. Saya kenal dengan Pak Fahmi ini. Pak Fahmi. Sudah kenal dia, arif namanya. Kalau belum kenal bukan arif namanya. Entah apa namanya, tidak tahu saja. Kenal tidak, sembahyang tidak, puasa tidak. Saya sudah arif bilang. Mana pula Tuhan bilang kenal dengan saya sembahyang tidak. Itu namanya arif namanya. Ya, bahasanya arifi. Itu kan ada teks itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa arif dengan dirinya, maka arif kepada Tuhan. Arif itu artinya apa? Kenal diri. Siapa yang menciptakan diri? Allah. Siapa yang mendalamkan diri kita? Allah. Apa tujuan diri kita untuk Allah? Itu arif namanya itu. Makanya kita ibadah. Ibadah itu wadah untuk menjadi arif billah. Baca Quran, tariqah. Itu semuanya untuk sampai kepada arif billah. Allah kenal dengan kita. Jadi masjid ini berapa orang? Kan kenal semua. Oh ini si Anu, kenapa? Rajin ke masjid. Ya, rajin ke masjid. Ya. Orang yang rajin ke masjid kan sudah kenal semua. Dah. Kalau sekolah siapa lah ini, ada bisa arif itu. Kenal lidah pindah. Ya. Wa amniyatul muhaqqiqin, dan merupakan cita-cita orang-orang yang hakikat. Radhiyallahu ajma'in. Faslun wa 'alaika. Kita ini. Faslun wa 'alaika bida'da'il faridi wa istima'il ma'ali maksaril minan nawafil. Ini satu pasal. Wa 'alaika ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun. Wa 'alaika bi ada'il faraid, mesti. Wa 'alaika mesti. Wa 'alaika seyogyanya lah. Wa 'alaika sepantasnya lah. Wa 'alaika seharusnya lah. Ya, orang yang ingin mendekati Allah itu bi ada'il faraid, menunaikan perkara-perkara yang fardu. Sekali lagi Abdullah Al-Haddad menyuruh kita jangan tinggalkan yang fardu. Mesti harus tunaikan yang fardu. Apa yang fardu? Banyaklah. Salat, puasa, zakat, haji. Ya, itu fardu itu. Apalagi yang kedua, wajtina bil maharib, menjauhi perkara yang haram. Ini dasarnya nih, dasarnya. Meski menunaikan yang fardu dan jauhi yang haram.
Yang ketiga, wal iksari minan nawafil, dan banyakkan ibadah-ibadah sunnah. Ini perlu nak sampai ini Pak. Ya, fardu jangan ditinggalkan. Apalagi yang haram dijauhkan, yang sunat diiksarkan, dibanyakkan. Makanya ibu sembahyang duha jangan 2 rakaat. Lalu 2 tahun 2 rakaat terus. Ya. Yang penting kan sembahyang duha, Pak Ustaz. Ayah juga. Masa 2023 2 rakaat, 2024 2 rakaat. Dah naik kelas. Anak-anak ibu setiap tahun nak naik kelas. Awak dah naik kelas. Ya dah. Iksarun nawafil. Banyaknya sholat sunnah. Kalau duha tahun 2003 2 rakaat, 2004 4 rakaat. 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Banyak ini. Ya, apalagi sholat malam, taubat, hajat, tahajud, witir, banyak ini. Apalagi qabliyah ba'diyah. Ya, minimal 12 rakaat. Itu dalam hadis sahih. Siapa orang yang sembahyang sunat rawatib 12 rakaat, dawamah istiqamah dia, dicicap oleh Allah, dijauhkan daripada siksa api neraka. Mana yang 12 itu? Qabliyah ba'diyah. Ya, zuhur 2 rakaat. Ya, ba'diyahnya 2 rakaat. Asar 2 rakaat 6. Maghrib 2 rakaat ba'diyahnya 8. Ya. Isya qabliyahnya ba'diyahnya 2 rakaat. Subuh qabliyahnya 2 rakaat 12. Itu ada sahih itu. Siapa orang yang melanggengkan 12 rakaat yang qabliyah ba'diyah atau rawatib, Allah lepaskan daripada siksa kubur. Apalagi kalau qabliyah zuhur, qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Itu amalan-amalan orang-orang yang sufi. Ya, jadi orang-orang yang sufi itu amalan sunnah itu dia perbanyak. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal, setiap malam 300 rakaat. Saya sementing 2 rakaat dia Ustaz. Ya. Imam Ahmad setiap malam 300 rakaat. Setiap malam 300 rakaat. Lain banyak lain. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad. Karena dia nafsu tidak ada lagi, Pak. Nafsu itu putus dengan dia. Urat nafsu itu putus dengan dia, Pak. Ya. Jadi dia kata Allah Ta'ala. Tidak ada lagi yang dicarinya kecuali ma'rifatullah. Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillah. Karena sesungguhnya engkau, fa innaka sesungguhnya engkau, in fa'alta dzalik, jika kamu mengerjakan hal itu mukhlishan secara ikhlas. Liwajhil karim, karena zat Allah yang mulia. Apa hasilnya? Hasalta ala ghaitil qurb min Allah. Maka kamu telah berhasil untuk menuju puncak kedekatan diri kepada Allah. Maka salah satu hal yang harus kita tempuh adalah ikhlas. Maka kemarin di awal kita sampaikan kunci ibadah kedua, niat ikhlas. Niat ikhlas. Setiap turun rumah niatkan ibadah, dapat pahala. Selama ini Bu nyuci ada tidak niatkan? Ngepel ada tidak niatkan? Ya Allah, supaya saya ngepel rumah saya bersih, bisa beribadah, dapat pahala. Tapi kalau ngepel dia menyanyi-nyanyi, dia dapat pahala. Ya, pasang baju, ya Allah, saya niat mas pakai baju untuk menutup aurat, dapat pahala. Maka kuncinya niat. Yang kedua, ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.